Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam kecemplung sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Godong salam ketemu suketeki. Yang jawab salam semoga murah rezeki. Godong salam kanggo akikah. Yang jawab salam semoga keluarganya solih dan solihah. Godong salam rasanya lagi, ucapan salam saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Eki Firmansyah MPT selaku Kepala SD Tebing Sani. Yang kami hormati Ustazah Diah Rahmawati, guru kita semuanya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali kelas 5 dan kelas 6 yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, kita senang sekali bisa berjumpa dalam event spesial ini. Kenapa kok ini tumben-tumbenan ini ya? Ini tumben-tumbenan, biasanya yang paling penting itu kelas bawah. Masuk kelas 1 penting, kelas 2 masih lanjut, habis itu libur sampai lulus baru akhir sana. Ini kok tumben-tumbenan ya, ada kelas 5, kelas 6 kok ada parenting. Nah, ini memang istimewa Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita bersama-sama di sini kembali menumbuhkan kesadaran bahwa yang namanya pendidikan tidak pernah berhenti. Betul nggak Bapak Ibu? Yang namanya pendidikan, kita dari muda dulu sampai besok wafat pasti akan ada yang namanya proses pendidikan. Apalagi kita nih orang tua Pak. Kita nih orang tua dulu waktu mau nikah perlu belajar. Begitu sudah nikah perlu belajar. Ibu hamil mengandung perlu belajar. Ini gimana cara merawat kandungan. Nanti mau melahirkan belajar lagi. Nanti bagaimana cara merawat bayi. Nanti bayi udah tumbuh, masuk TK, belajar terus, masuk SD, SMP, nanti sampai mencarikan jodoh. Tuh Pak, anakku luruk yang biasanya boleh jodoh loh Bu. Untuk anak-anak saya itu lagi seleksi, mana nih yang cocok untuk menantu saya. Betul itu saya udah seleksi loh Pak. Loh anaknya masih TK sama kelas 4. Tapi begitulah proses belajar ini tidak pernah berhenti. Maka acara kita ini Bapak Ibu, kita awali dengan sebuah pertanyaan Bu Elsa. Sebuah pertanyaan, kenapa sih kok kita ini harus belajar parenting? Allah Ta'ala memberikan rumus sederhana untuk kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang menjadi tugas esensi kita nih Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa yang namanya orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak. Bagaimana pola tingkah anak-anak kita sekarang itu sebagian besar dipengaruhi oleh orang tua. Ada nggak Pak Bu? Ada anak yang begitu lahir kemudian dalam hatinya dia mengatakan, besok kalau udah gede aku mau jadi anak nakal Ada nggak Bu? Nggak ada. Besok kalau aku udah gede aku mau nyusahin orang tua Ada nggak Pak Bu? Nggak ada. Ada nggak anak yang begitu lahir, besok aku kalau lahir pengen menjadi anak nakal? Ada nggak? Tidak ada. Semuanya hampir itu dipengaruhi oleh orang tua. Apa dalilnya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu dilahirkan suci fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi yumajisanihi ayunasironihi. Orang tuanya lah yang membentuk. Anaknya mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Konghuan, Nisin, Mode. Itu orang tuanya. Orang tuanya yang membentuk. Maka alangkah ruginya kita udah punya anak, punya dititipi oleh Allah, rizki oleh Allah karunia berupa keturunan, tapi kita nggak mau belajar. Maka kita nih, sebagai orang tua jangan cuma berani nikah, tapi juga harus berani tanggung jawab setelah menikah.
Kita nih Bapak Ibu, kenapa kok harus belajar parenting? Karena kita punya amanah. Dan amanah itu nggak cuma di dunia, sampai besok di akhirat. Next. Apa kegunaan kita belajar parenting? Pertama Ibu, yang pertama adalah untuk menghindari celaka. Anak-anak kita nih memang ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata. Tapi bisa juga menjadi fitnah, menjadi ujian. Bahkan tidak mungkin, na'udzubillah min dzalik, anak-anak kita menjadi aduwwul lakum, menjadi musuh-musuh untuk kita. Yang dulu kita timang-timang, yang dulu kita sanjung-sanjung, yang dulu kita gendong-gendong, bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, ketika pola asuh kita yang keliru bisa menjadi aduwwul lakum, menjadi fitnah, menjadi ujian untuk kita. Maka kalau kita nih belajar parenting sebenarnya adalah untuk menghindari celaka, untuk menghindari musibah pada diri kita. Kenapa? Karena mendidik anak tanpa ilmu berpotensi celaka. Misal Bapak Ibu, Bapak-bapak di rumah punya mobil, kemudian istri Bapak, Pak, si Ibu, ini nggak pernah belajar setir mobil, nggak pernah tahu dia bisa nyetir mobil, tiba-tiba pinjam mobil. Pak, aku pinjam mobilnya dong. Buat apa, Mah? Buat jalan-jalan. Siapa yang nyetir? Aku sendiri. Kira-kira mobilnya dikasih nggak, Pak? Kuncinya dikasih nggak, Pak? Kuncinya doang dikasih, mobilnya enggak. Kenapa? Ya nggak pernah tahu dia bisa nyetir mobil, nggak pernah tahu dia setir mobil di mana. Kok kemudian dikasih? Ini sangat rawan sekali. Jadi kalau ada bapak-bapak diminta oleh ibu-ibu yang nggak bisa nyetir, kemudian nggak dikasih pinjam, nggak dikasih mobil, itu tandanya sayang. Kenapa? Karena kalau dikasih malah bisa menjadi musibah, bisa menjadi celaka. Ibu nggak dikasih pinjam mobil, itu karena bapak sayang sama mobilnya. Sama ibu juga. Jadi ibu-ibu, bapak sama rahmatullah, malah jamaah kepada ya Allah. Bapak ibu rahmatullah. Jadi kita menghindari celaka. Kok bapak-bapak tega meninggalkan ibu tanpa ilmu parenting, di rumah sendirian mendidik anaknya tanpa ilmu? Padahal Pak, kalau kita celaka mobil, kalau nggak mati Pak. Wah mati Pak. Tapi kalau kita celaka salah mendidik anak, resikonya nggak cuma meninggal, nggak cuma di dunia, sampai akhirat kita ditagih oleh Allah. Maka alangkah ruginya kita kalau kita tidak belajar. Dan alhamdulillah ini bapak-bapak ini tumben-tumbenan Pak. Bapak-bapak yang hadir ini sangat banyak. Kasih tepuk tangan untuk bapak-bapak. Nah, biasanya bapak-bapak yang hadir siji, loro, ya 3. Kenapa Pak kok hadir disuruh istri saya? Ternyata takut. Lanjutnya. Yang kedua Ibu Bapak, kenapa Pak kita harus belajar parenting? Karena zaman terus berubah. Hari ini dengan waktu masa kecil kita sudah berbeda jauh. Kalau dulu Pak, zaman dulu kita kecil, setidaknya saya mengalami usia pada usia tahun 90-an. Kita nih mau pergi kemana saja, insya Allah masih aman. Ya. Kita nih Pak Bu, dulu orang tua kita nggak mendidik sekalipun, dilepasin gitu aja, dolan. Betul kalau itu insya Allah aman Pak. Insya Allah aman. Kenapa? Karena sumber kebenaran pada hari itu, tahun 90-an, 80-an, sumber kebenaran sangat terbatas. Sumber kebenaran hanya guru dan orang tua. Maka anak-anak tidak dididik sekalipun, sumber kebenarannya jelas. Dulu Pak, kita waktu SD Pak, kalau dipukul sama guru pakai penggaris kayu ya, ceplok. Itu walaupun ini abang nepak lah. Ya, kita nggak berani lapor pada orang tua kita. Kenapa? Lapor malah tambah seneng, tambah jalan yang beli disenggit loh, angin ketik loh. Kita kiri tapi lonone nggak karuan. Kita nggak berani lapor. Kenapa? Sumber kebenaran adalah guru dan orang tua.
Tapi hari ini Bapak Ibu, sumber kebenaran sangat banyak. Sumber kebenaran yang menjadi akses informasi sangat banyak. Dulu apakah ada yang namanya Indosiar gitu ada Bu? Enggak ada. Dulu apa itu namanya Netflix itu ada Bu? Ada dulu? Enggak ada. Ya. Dulu apa ada Disney itu? Ada, tapi cuma film-film biasa. Dulu kita nonton TV Pak, dilepasin 24 jam aman. Ya. Apa Pak bahayanya nonton unyil apa Pak? Ya. Apa bahayanya nonton Kelop Pencapil apa Pak bahayanya? Ya. Apa bahayanya kita nonton Anekarya Sapani? Ya. Apa bahayanya kita nonton Ria Jenaka? Kita nonton musik album minggu, ya Allah kita doang banget aku ya Allah. Ya Allah ya Allah. Kita Pak nonton TV ngantuk Bu, 24 jam insya Allah aman. Tapi hari ini Pak Bu, kita banyak sumber informasi, kita banyak sumber kebenaran yang itu diakses oleh anak-anak kita. Oke lah, katakanlah acara paling aman apa Bu? Acara paling aman berita. Bedakan berita zaman dulu dunia dalam berita sama berita sekarang. Berita sekarang Pak istilah sampah semua. Entah itu yang namanya hotshot, gosip, ya, kingset, lambe turah, ya Allah ya Rabbi. Apa bojoku yang delok, yang mana delok tuh. Ini keluarkan gosip, ya Allah ya Rabbi. Di FYP Instagram itu jadi artis kabeh ya Allah. Kita nih Pak Bu, hari ini sangat banyak sumber informasi. Karena banyak sumber informasi, akhirnya anak-anak kita sudah mulai kehilangan adab. Yang namanya akil balik itu, akil balik oleh Al-Quran itu dirumuskan secara sederhana dalam kisah Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim menyatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Ini asbahuka fanzur madza tara. Bagaimana nak pendapatmu bagaimana? Ini Pak, kalau dia ini belum akhir jawabannya, maka jawaban itu pasti tidak akan dicantumkan dalam Al-Quran. Dan jawaban Nabi Ismail balik dan beliau akhir. Kata Nabi Ismail, ya abatif alma tu'man satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan perintahmu itu, insya Allah engkau akan menemukan aku dalam golongan orang sabar. Ini jawaban anak yang sudah akil. Kita nih Pak Bu, anak-anak kita kebanyakan adalah sudah balik tapi belum akil. Kalau bahasa kita adalah tua itu pasti, tapi dewasa pilihan. Kita usia kronologis kita mungkin sudah tua. Anak-anak kita usia kronologis kita sudah 13 tahun, sudah 12 tahun. Tapi usia psikologisnya, usia biologisnya belum tentu mengikuti. Yang paling parah adalah ketika usia biologisnya itu lebih jauh daripada usia kronologis. Kita cek tapi pikirannya macam-macam. Kelihatannya dia masih kelas bawah, tapi kosakatanya luar biasa. Kelihatannya dia masih kelas kecil, masih SD, tapi literasinya sudah sampai mana-mana. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Hari ini kita berada di zaman generasi Z. Dan tantangannya Bapak Ibu, ada banyak tantangan. Setidaknya ada 4 yang harus kita bentengi dan harus kita betul-betul jaga dari anak-anak kita. Kita tidak memungkiri bahwa dengan adanya gadget kita bisa terbantu. Teknologi canggih, kita semakin kreatif, kita semakin bisa berinovasi. Yes. Tapi di balik itu ada sesuatu yang patut untuk kita jaga baik-baik. Jangan sampai anak-anak kita terpapar oleh 4 perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah gaming disorder, kecanduan game. Yang kedua adalah tasabuh budaya, meniru-niru gaya yang non-muslim, yang non-Islam. Yang ketiga bullying, yang keempat sexual abuse.
pelecehan seksual. Mari kita bahas singkat satu demi satu. Yang pertama Bapak Ibu adalah kecanduan game. Bapak Ibu, kita ini dulu waktu kecil punya sebuah rumus yang sangat sederhana. Apa yang dia lihat, itulah yang dia lakukan. Dulu waktu kecil Pak, kita kok suka gelut-gelutan, ya, suka main perang-perangan. Kenapa? Yang ditonton adalah si buta dari Gua Hantu, Jet Li, Jackie Chan, apalagi Satria Baja Hitam, Kotaro Minami. Yang ditonton tuh gelut-gelutan. Maka anak-anak kita waktu zaman kecil kita suka gelut-gelutan Pak. Ya. Nggak perlu perang-perangan yang sekolahan, nggak perlu sampai engkol, sampai banting-bantingan. Betul, kenapa? Yang dilihat adalah pertarungan, yang dilihat adalah persilatan, dunia persilatan. Dan itulah yang terjadi. Apa yang kita lihat, kita akan menjadi sebuah input kontak kita, yang kalau bahasanya adalah dari mata turun ke hati. Kita nih Pak, dilihat ini di berita ini, beberapa berita, ada Kemendikbud merilis ada 15, KPAI merilis 15 game yang berbahaya untuk anak-anak kita. Ada kecanduan game sampai berhenti sekolah. Ada yang kecanduan game karena harus top up sampai menghabiskan tabungan. Itu sih, oke lah, itu mereka yang terjadi di luar sana. Tapi itu bukan tidak mungkin akan terjadi pada anak-anak kita. Mohon maaf. Kemarin ditemukan di kelas bawah, bukan di kelas 45. Di kelas bawah, Pak. Di kelas bawah. Itu ada anak, mohon maaf, anaknya pendiam, anteng, alim. Tapi mohon maaf, yang dia gambar adalah alat vital laki-laki dan perempuan. Ketika diselidiki oleh wali kelasnya, ya sebelah maksudnya aku. Setelah diselidiki oleh wali kelasnya, ya, kenapa kamu kok bisa dapat ini dari mana? Dia nonton yang namanya Skibidi Toilet. Ibu bisa searching tuh di YouTube, Skibidi Toilet. Itu satu shot Bu yang nonton sampai ratusan juta. Apa yang dia tonton masuk ke otak dan kemudian menjadi internalisasi untuk apa yang ini. Kelihatannya sepele nih, kelihatannya mudah-mudah aja. Sekarang Ibu banyak konten kreator gaming. Ya secara moneter, secara adsense dia punya banyak duit. Tapi dia nggak sadar betapa ketika dia bikin konten gaming itu, kata-kata jorok semuanya keluar. Misah pisau betul kabeh. Dan itu didengar oleh anak-anak kita. Kalau pertanyaannya Bu, apa iya kita guru binaan tani ngajarin kata-kata kotor begitu? Apa iya Bapak Ibu yang sorry-sorry itu ngajarin kata-kata begitu? Nggak mungkin lah. Anak-anak mesti kulaan. Kulaannya dari mana? Kalau nggak dari temennya, dari apa yang dia tonton. Dan itu salah satunya adalah melalui game online ini. Maka Bapak Ibu nih harus hati-hati kalau anak-anak sudah mau install game, dilihat dulu nih game apa ini. Jangan-jangan kelihatannya bagus, nanti begitu menang karena namanya game itu level, nanti begitu selesai. Nauzubillah, ada yang ternyata perayaannya ada unsur pornografi di sana, ada unsur perayaannya yang tidak Islami, dan itu sudah seringkali ditemukan oleh pakar-pakar kita. Next. Yang kedua Bapak Ibu adalah tentang tasabuh budaya. Bapak Ibu tentu ya tahu ya, yang namanya TikTok tahu ya Bu ya, tahu ya yang namanya goyang parkour tahu ya Bu ya. Anak-anak itu Bu, nggak ada apa-apa di jalan tiba-tiba tangannya begini sendiri. Ngapain ini anak? Ternyata dia tuh dalam otaknya itu sudah ini goyang-goyang TikTok itu mereka. Dan itu menjadi sebuah dilematis untuk kita. Masa iya anak-anak hafal Quran tiba-tiba dia goyang parkour sendiri? Masa iya anak-anak lagi baca Quran kemudian lagi seru dia joget-joget sendiri? Dan itu fakta, real ada dalam diri kita. Nggak cuma anak-anak, ibu-ibu yang ngono kodang. Yang paling bahaya adalah ini dia. Cuma demi konten, cuma pengen viral,
Hari ini banyak di sekitar kita, konten kreator itu membuat konten dengan konsep asal viral. Kalau bahasa pepatahnya, bul ala zam-zam patu'rob, kencingi air zam-zam, maka kamu akan terkenal. Bikin yang aneh-aneh, ya bikin ini yang dicomberan, biar dapat gift, biar dapat. Atau mungkin ibu-ibu pernah lihat video 1 jam nggak ngapa-ngapain, 2 jam nggak ngapa-ngapain, ya. 1 jam cuma melotot. Itu aja jadi konten, gitu. Ya Allah ya dong. Demi apa? Demi viral, demi cuan, ya. Dan itu bisa menjadi sebuah perhatian untuk kita semuanya. Minimal adalah ini, kita ini sudah mulai nggak percaya diri. Kenapa? Kita butuh sudah mulai pakai filter. Ya. Kalau bukan gantung filter, saya tahu ya, itu rokok ya. Ini filter buat ibu-ibu ternyata ada juga ya, buat bapak-bapak rokok. Ini buat, kalau bapak-bapak kan kretek sama filter ya Pak. Ternyata nih ibu-ibu filter juga ada ya. Filter foto ya. Yang mukanya gelap bisa jadi glowing ya. Pipinya hitam jadi merah, yang nggak pakai kacang, yang nggak pakai bulu mata jadi kayak bulu mata, sini merah, sini biru, persis kayak ketatap dagang listrik. Dan ini ada, ini terjadi, ya. Dan ini adalah gambaran untuk kita. Maka ini jadi betul kita apa yang ditiru oleh anak. Belum lagi challenge-challenge Pak. Challenge-challenge di TikTok, challenge-challenge di media sosial itu mengkhawatirkan. Satu challenge misalnya, satu kata yang ungkapannya. Suatu hari anak-anak ditanya, anak-anak siapa yang di sini sudah sholat subuh? Gak ada yang ngatung, gak ada yang ngatung. Mungkin waktu itu anak-anak pada telat semua, karena masih kelas bawah. Gak ada yang ngatung, siapa yang sudah sholat subuh? Gak ada yang ngatung. Ada satu anak Pak, ngatung Pak. Saya Bu, saya sudah sholat subuh. Tapi bohong. Coba digituin coba kita tapi bohong gitu. Ini dikit-dikit tapi bohong. Itu kata-kata itu dapat dari mana? Dari Yesus. Kelihatannya sepele, tapi ini soal adab kemudian luntur, soal etika hilang, sumber kebenaran menjadi sangat variatif. Yang sayangnya variasi itu tidak positif, banyak-banyaknya adalah negatif. Yang terus, lanjut. Bullying tidak kita lakukan lagi Bu. Sebelum ada media sosial, bullying itu tidak ada. Eceran itu tidak ada. Apalagi ada media sosial, tambah lagi. Yang mereka tidak merasa diawasi karena mereka bullyingnya, mengeceknya lewat WhatsApp, lewat Japri. Mereka bullyingnya lewat komen-komen di postingan mereka. Gak ada yang tahu, orang tua gak ada yang tahu. Tapi bullying itu, kata kekerasan itu, merasa sok benar itu, merasa sok suci itu dengan menuduh teman-teman yang lain, merendahkan orang lain, itu sangat terjadi. Kalau secara umum Bapak Ibu, yang namanya bullying ini ada. Yang paling sering terjadi di sekolahan kita di Bina ini. Nama panggilan terutama adalah memanggil dengan nama orang tua. Itu kayaknya jadi dulu gitu ya Bu ya. Ya semuanya bentuk-bentuknya kocok seperti ya. Jangankan kok jenengan, saya itu jadi korban, ya. Saya jadi korban dari sama guru. Perasaan saya itu nggak pernah mengejek orang tua lain, nggak pernah mengejek nama bapak lain. Saya itu malah jadi korban. Nama bapak saya itu Ujimin. Suatu hari saya bawa KTP dulu jatuh di teras. Ditemu guru lain. Ini siapa nih? Ujimin, Uji Plus. Ujimin, Uji Plus. Udah gede. Itu Pak, masih anak saya loh, anak saya itu Pak. Jadi jangan menghina, jangan mengejek. Dia masih menghina, masih mengejek. Ya, Mbah Kung itu dari Korea loh. Loh kok bisa? Nah itu Jimin, Jungkook itu kan BTS. Wah, jadi. Loh itu yang tidak terjadi Pak. Dan itu sering terjadi. Belum lagi bullying yang sifatnya teror, intimidasi, betul-betul pelecehan. Mohon maaf, misalnya ngata-ngatain soal status ayahmu begini, ibumu begini, kondisi keluargamu begini, penampilanmu begini, fisik dan itu baik verbal maupun fisik itu sering terjadi. Belum ada media sosial aja, itu sudah terjadi.
Apalagi sekarang sudah ada media sosial. Maka bullying ini menjadi sebuah perhatian dan PR untuk kita semuanya bersama Bapak Ibu. Dan ini memang harus hati-hati kita mengatasi bullying nih Bapak Ibu. Kita memang harus secara integral menyelesaikan masalah bullying itu dengan informasi yang valid. Anak-anak kita nih Bu, Pak, sudah pintar mengolah kata. Tahu yang namanya playing victim, tahu ya Bu ya? Dia yang jadi korban, apa dia tuh pelakunya, tapi dia bisa ngomong seolah-olah dia jadi korbannya. Saya Pak Bu pernah mau dilaporkan polisi gara-gara saya megang tas Bunda. Playing victimnya apa? Pak Tanto memegang saya yang bukan muhrim. Dan itu terjadi, mau dilaporkan polisi Pak, siapa yang nggak takut gitu ya. Tapi ya begitulah anak-anak kita. Kita harus hati-hati betul, jangan mengambil informasi dari satu arah doang. Anak-anak kita, sumber informasinya udah banyak. Kalau tadi Ustazah dia tadi menyatakan, nah kamu kenapa nggak bersihin rumah? Oh, kita strateginya beda. Ya. Kita ngomongin sama anak-anak sekarang, nah kamu harus begini. Ya dari mana dulu dong Mas, dari sudut pandang mana dulu. Karena kita udah bisa bikin informasi, bisa merangkai literasi sedemikian rupa. Dan itu sudah ada di media sosial itu. Yang namanya playing victim, dia pelaku bisa tiba-tiba merasa jadi korban, itu sudah ada. Maka untuk mengatasi bullying ini memang harus hati-hati sekali kita. Jangan sampai satu arah, tapi memang harus integral, informasinya dikumpulkan, investigasi yang valid dan solid sehingga bisa mengambil keputusan sebijaksana mungkin. Lanjut terakhir, kecanduan pornografi, sexual abuse. Lebih dari 60% anak mengakses konten pornografi melalui media sosial. Bu, nggak usah nyari lah, nggak usah nyari. Jenengan ini kita nih Bu, lihat Instagram kita, lihat FYP kita, itu bisa mungkin kok. Memungkinkan kok tiba-tiba muncul konten begituan. Nggak usah nyari dengan ketik kata sandi khusus, kata kunci khusus tidak perlu. Kita kadang membuka berita, membuka Google, membuka FYP TikTok, membuka FYP Instagram, membuka short dari YouTube. Itu aja memungkinkan kok tiba-tiba muncul. Perasaan saya nggak pernah tuh ngetik beginian, perasaan saya nggak pernah tuh nyari beginian, tiba-tiba ketua. Dan itu ada di depan mata kita. Kalau sekali dua kali bisa di-skip, sekali dua kali bisa dilewati. Tapi kalau berkali-kali, anak-anak sudah penasaran juga apa ini maksudnya. Ini yang harus jadi perhatian untuk kita. Kenapa? Karena sesungguhnya dari sinilah yang paling bahaya. Yang paling bahaya Bu, awas konten LGBT di kartun anak. Apa sih Bu? Dulu kita nganggapnya bahayanya Cocomelon itu apa itu Pak? Cocomelon itu kan untuk anak-anak, kids aman, YouTube kids aman, dilindungi. Tapi nyatanya masih kecolongan juga. Tiba-tiba ada tayangan anak perosotan, it's my papa, it's my daddy. Ini ayahku, ini papaku. Anak-anak udah tahu siapa itu Lucinta Luna sebenarnya, ya kan? Anak-anak udah tahu siapa sebenarnya ini dan itu. Ya dulunya laki-laki jadi cewek, perempuan jadi laki-laki. Anak-anak udah tahu. Dan itu menjadi sebuah perhatian kita bahwa yang namanya ini konten-konten ini sangat memungkinkan. Apalagi ini anak-anak SD ini sudah usia-usia balik, usia-usia pubertas. Ya. Dia hormonnya sudah mulai meningkat. Dia pertumbuhan alat reproduksinya sudah mulai berkembang. Yang kalau kita tidak awasi betul-betul, kita tidak dampingi betul-betul, bukan tidak mungkin terpaparnya akan sangat mengerikan. Terpaparnya sangat mengerikan. Mereka sudah tahu loh Bu, yang namanya istilah-istilah 17 tahun ke atas itu mereka sudah tahu. Mereka istilah-istilah tentang hubungan suami istri itu mereka sudah paham. Maksudnya mereka sudah tahu tuh kosakatanya. Belum lagi kata-kata kosakata yang di luar pendidikan kita. Mereka tahu tuh apa LGBT. Mereka tahu tuh apa namanya PKI. Mereka tahu tuh apa yang namanya Nazi. Lu Nazi padahal kita aja belum tentu tahu Pak. Anak-anak tahu Pak. Ayo hidup Nazi. Dari mana mereka tahu Pak? Kalau nggak dari situ.
Maka inilah yang menjadi sebuah perhatian untuk kita, sehingga kita harus betul-betul perhatian. Ada kalimat ungkapan dari Bunda Elisman, bencana yang paling besar saat ini adalah kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam bencana. Bencana itu ada di telapak tangan kita dan anak-anak kita, yaitu gadget. Mungkin nggak Pak Bu? Mungkin nggak anak-anak kita terpapar dengan kecanduan online? Mungkin nggak Pak? Mungkin nggak Pak Bu? Anak-anak kita kecanduan game online? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak Pak Bu? Anak-anak kita kemudian meniru budaya yang tidak Islami? Mungkin tidak Bu? Mungkin nggak anak-anak kita melakukan bullying? Mungkin nggak anak kita itu terpapar pornografi karena gadget? Mungkin nggak Pak Bu? Sangat mungkin. Kita akan lihat data nih, lihat data. Kemarin waktu di Amanai pembicara, saya sudah langsung survei anak-anak. Anak-anak siapa di sini yang sudah punya HP sendiri? Kelas 5, 112 siswa. Yang belum punya gadget sendiri, 32 siswa. Salah ketik, 32. Yang sudah punya, 80 siswa. Kelas 6, dari 109 siswa, 28 siswa saja yang belum. Sisanya 81 siswa sudah punya. Ya entah itu alasannya Pak, nggak ada kuotanya, ya kan ada wifi. Ya. Pak tapi HP-nya mati, ya tapi udah punya. Tapi udah punya. Intinya pertanyaannya udah punya apa belum? Sudah Pak, ya sudah. Bapak Ibu tahu yang namanya Bill Gates, Bapak Ibu tahu yang namanya Steve Jobs, Hah? Bapak Ibu tahu yang namanya MZ, itu pendiri Facebook Bu, MZ itu. Apa sih namanya? Mark Zuckerberg, MZ, sangat loh Bu ini. Oh pendiri Facebook ini MZ dan Zainuddin ya. Itu Bu, mereka itu menajai orang kaya, mereka Bill Gates orang Microsoft, Steve Jobs pendiri Apple CEO-nya. Mark Zuckerberg itu pendiri Facebook. Mereka akan membatasi anak-anaknya untuk memiliki gadget paling cepat usia 14 tahun. Paling cepat 14 tahun. Kalau kita di Indonesia nih Bapak Ibu, seharusnya anak diberikan gadget pada usia 18 tahun ketika dia sudah punya SIM. Kenapa? Karena disitulah dia sudah bisa mikir akil dan balik. Nggak cuma balik tapi sudah akil. Kapan itu bisa dikatakan anak kita itu layak untuk diberikan gadget? Kalau dia sudah tanggung jawab. Kapan tanggung jawab? Kalau dia sudah bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh ditonton, mana yang nggak boleh ditonton, mana yang boleh dilihat, mana yang nggak boleh dilihat. Itu tanggung jawabnya. Mana waktunya mengerjakan tugas, mana yang waktunya saya santai-santai. Dia sudah tahu. Kita nih Pak Bu, anak-anak kita sebenarnya yang paling kentara dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah anak-anak kita itu, namanya anak-anak, tingkat konsentrasinya itu cuma 20 menit sampai 30 menit Pak. 20 menit sampai 30 menit. Maka kalau ada anak-anak bosan waktu pelajaran itu lumrah, itu wajar. Kenapa? Tingkat konsentrasinya itu cuma setengah jam maksimal. Nah, itu bagi anak-anak sesungguhnya bagus. Kenapa? Ketika dia bosan duduk, dia akan jalan. Ketika dia bosan jalan, dia akan lari. Ketika bosan lari, dia akan lompat-lompat. Ketika dia bosan lompat, akan lompat harimau gulung-gulung tak karuan. Itu untuk motoriknya bagus. Dan begitulah anak-anak kita. Jadi kalau ada anak kok diam, kusuk, tumak ninah, ya itu malah penyakitan. Nah, seharusnya ketika dia bosan, dia berpindah aktivitas lain untuk melatih motoriknya, melatih kecerdasannya. Tetapi hari ini, begitu kita ada gadget, yang pindah bukan fisiknya, yang pindah cuma tangannya. Skip, bosan tadi. Dia betul, ini sudah memenuhi perpindahan dari kebosanan itu sudah memenuhi. Tetapi yang pintar adalah tangannya. Yang berkembang cuma tangannya doang. Pernah nggak Pak Bu? Anak-anak begitu gadgetnya diminta, Bu, bingung mau ngapain. Pernah itu nggak Bu? Bosan. Sana lo main sama siapa? Ya anakmu yang ngono
Itu salah satu tanda kecanduan ke situ. Ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini 75% sudah megang gadget semua. Ini lebih berpotensi akan sangat bahaya ketika saya tanya lanjut. Saya tanya sama anak, kebetulan saya ngajar kelas 5 dan 6. Saya tanya sama anak-anak, nak, kapan atau jam berapa ayah ibumu pulang kerja? Tadi ibu, kelas 5. Yang biru adalah ibu-ibu, maaf, yang biru adalah bapak-bapak, yang ibu-ibu yang orange, kita yang bapak-bapak dulu. Bapak-bapak yang di rumah cuma 1%. Yang pulang jam 15, sekitar jam 15, 10%. Paling banyak bapak-bapak itu adalah tentatif. Bisa luar kota, bisa lembur, bisa nggak pulang-pulang, nggak tahu Pak kapan pulangnya. Bahkan ditanya, kerja di mana? Nggak tahu Pak, penting dapat duit. Gimana? Sama halnya dengan kelas 6, sama halnya dengan kelas 6. Kelas 6 sama Pak, skemanya sama. Betapa ibu-ibu ini sering menjadi single parent di rumah, kenapa? Di rumah ibu rumah tangga sampai 40%. Sementara bapak-bapak yang tentatif tadi, yang luar kota, yang macam-macam, sampai hampir tinggal 50%. Artinya yang melakukan pendampingan secara bersamaan, ini pun masih relatif lebih rendah. Dan itu adalah datanya kita. Artinya Bapak Ibu, akan ada banyak space waktu anak-anak kita megang gadget sendirian. Akan banyak space jam demi jam, berjam-jam bahkan anak-anak kita memegang gadget sendirian. Dan itu potensi untuk terpapar minimal 4 tadi sangat-sangat memungkinkan. Maka Ibu Bapak, ini adalah sebuah PR kita bersama bahwa yang namanya kehidupan kita mendidik anak tidak bisa satu arah. Kalau satu arah namanya khotbah ya Bu ya. Kalau yang komunikasi itu namanya harus 2 arah. Kalau berbagai arah namanya gibah ya Bu ya. Lanjut next. Jadi intinya Bapak Ibu, parenting hari ini adalah mengajak kita semuanya untuk bersinergi, untuk bersama-sama menyamakan frekuensi kita. Bahwa yang namanya anak-anak kita tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, tapi ada di 2 tempat ini. Ada di sekolah dan juga ada di rumah. Kami dari pihak sekolah akan berusaha semaksimal mungkin apa yang kami bisa. Dengan pertolongan Allah kita akan melakukan yang terbaik apa yang kami mampu. Begitupun kami mohon kepada Bapak Ibu, mari kita untuk bergandengan tangan menyamakan frekuensi, bersinergi, kerjasama demi kebaikan anak-anak kita. Kalaupun kemudian nanti ada satu hal yang miskomunikasi misalnya, ada satu hal yang mungkin terjadi momentum-momentum yang tidak kita duga misalnya, itu semuanya bisa kita komunikasikan dengan baik. Maka ini adalah sebuah sinergi untuk kita. Insya Allah nanti akan dibantu panitia untuk membagikan semacam nota kesepakatan sehingga kita bisa bersama-sama kebaikan dan perbaikan untuk anak-anak kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.